Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus semakin hari berjalan dalam kehendak-Nya, dipimpin Tuhan sepenuhnya, dan hidup kita mengalami pemulihan seutuhnya, dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perbuat hari ini, itu pasti suatu saat kita akan menuai hal yang baik ataupun hal yang buruk. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami masa-masa ruwet, kacau, rusak, bingung, babak belur, pasti di masa yang lalu pernah melakukan sesuatu. Bisa saja keputusan yang Bapak Ibu ambil di masa lalu itu salah dan sekarang sedang tanggung akibatnya. Ada banyak sekali orang di dalam pernikahannya kacau, rusak dan berantakan, babak belur karena apa? Dimulainya sudah tidak benar. Waktu memilih pasangan bukan daripada Tuhan, dan dimulainya sebelum diberkatin sudah berzina duluan, tidur bareng, dan di tengah-tengah pernikahannya terjadi perselingkuhan, terjadi percekcokan. Bapak Ibu, orang yang menikah dengan tanya Tuhan saja, di dalam pernikahannya pasti ketemu problem kok. Pasti ada penyesuaian, pasti ada konflik. Apalagi orang yang menikahnya tidak tanya Tuhan, tidak dapat konfirmasi Tuhan dulu, bahkan tidak jaga kekudusan. Apa yang terjadi dalam pernikahan pasti babak belur. Makanya mulai hari ini, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau putuskan, apapun yang kita mau perbuat, kita mau libatkan Tuhan di dalamnya. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami stres, bingung, kacau, masalahnya ruwet, babak belur hidupnya. Coba dilihat dulu. Koreksi flashback di masa lalu, engkau pernah melakukan apa? Jangan-jangan pernah ambil keputusan yang salah. Atau kamu bertindak semaumu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Apakah Tuhan bisa pulihkan? Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan datang ke muka bumi ini dalam rupa Yesus Kristus dan mati di kayu salib, supaya kehidupan kita hari ini ngalami terobosan, ngalami kemenangan, ngalami kemerdekaan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini sedang tidak ada pengharapan, sedang ruwet hidupnya, sedang kacau, sedang babak belur, nggak tahu jalan keluar, kelihatannya gelap, nggak jelas, semuanya seperti fata morgana, dengerin baik-baik. Masih ada pengharapan. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari hari ini kita mau belajar. Sekarang buka di Ulangan pasal yang ke-30, mulai ayat yang pertama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu. Tuhan setiap hari perhadapkan berkat dan kutuk loh setiap hari kepada kita. Tergantung kita memilih apa. Harusnya memilih berkat, tapi banyak orang tidak sadar memilih kutuk, bahkan secara sadar memilih kutuk. Bagaimana kok memilih kutuk? Kalau engkau memilih melakukan dosa, melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, artinya engkau memilih hidup di bawah kutuk. Kalau Tuhan perhadapkan berkat dan kutuk hari ini, harusnya kita memilih berkat. Dan makanya kita ini harus sadar di dalam hati kita hidup penuh dengan hati-hati, hormat, dan takut akan Tuhan. Kalau hidup kita tidak respect, tidak hormat, dan takut akan Tuhan, ujungnya hidup kita ini akan mengalami problem, mengalami masalah. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa menguasai dirimu saja, masalah ngatur keuangan dengan baik, ujungnya engkau bisa terjerat keuangan dengan hutang, atau mungkin engkau malah bangkrut, malah babak belur. Makanya kita harus bertindak hati-hati dalam segala hal. Berapa banyak orang nggak bisa menguasai lidah bibirnya, akhirnya terjerat masalah dengan orang lain, keributan dengan orang lain. Makanya dalam segala hal kita harus sadar di dalam hati kita. Kemana Tuhan pergi, kita harus ngikutin maunya Tuhan. Kemana Tuhan berjalan, kita ngikutin kehendaknya. Kita nggak mau bertindak sendiri, kita mau berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Saya sudah ngomong berkali-kali. Kalau engkau ingin sukses dan berhasil dalam hidupmu, simple, dengar suara Tuhan dan lakukan. Dengar dan lakukan, pasti hidupmu akan dibuat berhasil. Tapi banyak orang nggak mau melakukannya. Dia bertindak seenak perutnya sendiri, melakukan semaunya sendiri. Ujungnya apa yang terjadi? Babak belur, ruwet, kacau, ketemu problem dan ketemu masalah. Hari ini kalau kita diperhadapkan antara berkat dan kutuk, harusnya kita menjadi sadar diri dan memilih untuk memilih
berkat, bukan memilih kutuk. Perhatikan di ayat yang kedua, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dengerin baik-baik. Kalau hari ini engkau sudah babak belur, kacau, ruwet, bangkrut, miskin, menderita, sakit, penyakit, stres, dengerin baik-baik. Mulai koreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Selama ini keputusanmu yang salah yang kamu lakukan, atau perbuatanmu yang salah yang kamu lakukan, balik sama Tuhan, bertobat. Sadar diri, cari Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan, engkau memilih hidup di dalam berkat. Tapi dalam kondisi ruwet, engkau pakai kekuatanmu sendiri, kondisi stres, kamu cari kekuatanmu sendiri, penyelesaianmu sendiri, engkau bukan cari Tuhan, engkau hidup di bawah kutuk loh. Engkau malah melakukan dosa dan pelanggaran, ujungnya hidup di bawah kutuk. Kalau engkau pingin ngalami pemulihan hari ini, datang sama Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dengar suaranya. Dengerin suaranya. Oh, Pak, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Ada firman, ada Alkitab. Dengerin pengajaran, dengerin khotbah-khotbah hamba Tuhan. Dengerin dan mulai lakukan kebenaran itu. Mulai cintai Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Nomor satu kan, Tuhan lebih dari apapun. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Saya sudah bolak-balik ulang kata-kata ini loh. Di luar Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, hidupmu akan babak belur. Dengerin baik-baik. Setan hari ini masih bekerja. Tujuannya dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan mengambil semua berkat dalam diri kita. Kalau engkau di luar proteksi Tuhan, engkau di luar penjagaan Tuhan, engkau di luar kasih karunia Tuhan, dapat dipastikan pasti hancur. Makanya dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat celah. Ada pintu yang terbuka dan setan bisa masuk dan menguasainya. Makanya apapun hari ini, dosamu, pelanggaranmu, kelemahanmu, serahin sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan akan sanggup pulihkan hidupmu. Kalau tidak, hidupmu akan kacau, hidupmu akan ruwet, hidupmu akan babak belur. Berjalan dimulai dengan pertobatan hari ini. Berbalik kepada Tuhan. Dulunya tidak mau cari Tuhan. Dulunya menghujat Tuhan. Dulunya cuek. Dulunya engkau hidup dalam dosa. Engkau hidup enggak melibatkan Tuhan. Mulai balik sama Tuhan. Dalam kondisi ruwet, kondisi kacau, kondisi enggak ada pengharapan. Tuhan yang satu-satunya yang sanggup memulihkan. Di kondisi engkau dibuang, enggak diperhatikan, enggak dipedulikan, enggak ada yang mau tahu tentang hidupmu. Cari Tuhan. Dia Allah yang peduli dengan hidup kita. Allah yang menyediakan masa depan kita dengan penuh pengharapan kok. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, hari ini kalau engkau dengar firman, tertemplak, tertegur, bertobat, jangan keraskan hati. Kalau engkau hidup dalam kenajisan, bertobat, sadar diri loh. Jangan bela diri. Sudah salah, ngotot, keras kepala, bantahan, beneri dewe. Ini yang parah. Engkau malah hidupmu babak belur. Tapi kalau engkau memiliki sikap hati yang benar, mau berubah, mau bertobat, mau berbalik sama Tuhan, dari pertobatan itu Tuhan sanggup memulihkanmu. Dan mulai hari ini, engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, mulai cari Tuhan. Kejar Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan, datang sama Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, tidak langsung pemulihanmu terjadi. Pelan-pelan daerah di area jiwamu yang dipulihkan. Di area pikiranmu, di area perasaanmu, di area kehendakmu yang dipulihkan. Pelan-pelan dia buat mujizat. Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah dan persoalan, sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Ketika Tuhan sedang berurusan dengan hatimu, harusnya engkau memiliki sikap hati yang benar. Meresponinya dengan baik. Tuhan akan segera memulihkan hidupmu. Di ayat yang ketiga, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, di sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau.
Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengar kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Perhatikan, Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, sebab ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Bahwa Tuhan sendiri bersuka cita kalau kita ini diberkati. Karena kita anak kesayangannya, kita adalah orang pilihannya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan senang ketika kita menderita. Mungkin dia itu Bapak yang baik kok. Bapak di dunia yang masih banyak kekurangan saja. Ketika anaknya sudah menikah dan pernikahannya hancur, orang tuanya sedih, orang tuanya kepikiran kok. Pasti kepikiran, apalagi Bapak kita di surga. Kalau hidup kita susah, pasti Tuhan ngalamin kesedihan. Yang jadi masalahnya, respon hati kita ini mau balik sama Tuhan apa tidak. Kalau kita ini mau balik sama Tuhan hari ini, itu perlu namanya disunat kembali itu hatimu itu loh. Kita harus memilih hidup mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-6 ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sunat dalam perjanjian lama itu dalam bentuk fisik, dipotong bagian tertentu yang tidak penting itu loh. Kalau kita hari ini tanya dokter kenapa orang harus disunat, karena untuk menjaga kesehatan, karena itu bagian itu tidak penting, bisa menyimpan kotoran dan akhirnya membuat sakit dan penyakitan, makanya dibuang. Hari ini yang segala sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita, apapun itu namanya, yang seringkali menyeret kita jatuh dalam dosa, yang seringkali membawa kita ini berontak sama Tuhan dan melanggar kebenaran firman Tuhan, harus dipotong, harus dibuang, supaya kita ini didapatin menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kenapa kok kita nggak bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Karena ada sesuatu yang sifatnya daging, yang menguasai di dalam diri kita, dan sesuatu yang daging itu seringkali nyeret kita melakukan dosa dan pelanggaran. Makanya perlu dipotong atau disunat di dalam hati kita ini. Segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun itu namanya. Bapak Ibu yang tahu sendiri kok kelemahanmu itu apa, kekuranganmu itu apa, yang sering membuat engkau jatuh dalam dosa apa. Nah itu yang perlu dipotong, serahin sama Tuhan, serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kalau tidak, itu akan terus nyeret kita jatuh di dalam dosa. Saya berdoa hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu sedang terjadi dalam hidupmu, baik hal itu yang mengerikan, menekan, menghimpit, atau apapun, mulai lihat akarnya dari mana. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Akar itu cabut dan potong serta buang semuanya. Kalau tidak, itu akan terus membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sunat hati ini, yang penting. Coba kalau kita lihat di kitab Roma pasal yang kedua 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bahkan bukan secara hurufiah. Jadi sunat itu bukan sekedar sunat lahiriah, tapi sunat yang di dalam hati, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita ini seringkali melakukan kejahatan dibuang sampai ke akar-akarnya. Ketamakan, keserakahan, dengki, sakit hati, jengkel, amarah, dendam, kepahitan, atau apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, buang sampai ke akar-akarnya. Hari ini kita mau belajar menikmatin berkat Tuhan kok.
baru kalau kita ini buang segala sesuatu itu, baru kita akan menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat berkatnya. Kalau kita dengar hari ini suara Tuhan dan kita ambil keputusan untuk bertobat balik sama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kembali doamu. Engkau akan dengar kembali suara Tuhan. Kemana engkau akan melangkah, kemana engkau akan pergi dituntunnya. Kalau engkau berjalan maumu sendiri, hidup dalam kedagingan, engkau tidak akan dengar suara Tuhan. Engkau hanya jalanin maumu sendiri dan bertindak seenak perutmu sendiri. Ujungnya engkau tambah jauh daripada hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau dengar suara Tuhan, engkau berjalan dalam kehendaknya, engkau melakukan segala sesuatu sekalipun sakit, sekalipun tidak enak, suruh mengampuni berat, suruh melupakan masa lalu tidak enak, suruh memberkati, suruh mendoakan orang yang menyebalkan tidak gampang. Tapi ketika kita mau berjalan taat melakukannya, suruh meninggalkan dosa, meninggalkan selingkuhan, meninggalkan istri simpenan, meninggalkan suami simpenan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kepahitan. Itu tidak enak. Ada hal yang harus ditanggalkan. Tetapi kalau engkau ngambil keputusan dan bertobat balik sama Tuhan hari ini, engkau akan melihat pemulihan dalam hidupmu. Hari ini apapun yang namanya dosa, apapun yang namanya pelanggaran, itu hanya membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu harus dibereskan. Ketika kita bereskan dan bertobat, akuin di hadapan Tuhan, dan kita memilih hidup dalam kebenaran, baru Tuhan akan buka jalan. Baru Tuhan akan memulihkannya. Step by step. Lihat di ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan limpahi kita dengan semua kebaikan. Orang akan baik sama kita, dan orang akan memandang dengan belas kasihan, memandang dengan kasih karunia. Orang akan melihat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan menerima kebaikan, dan kita akan menerima favor yang berkelimpahan dari Tuhan dan daripada manusia tentunya. Kita akan menerima kemurahan, kebaikan luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan dalam segala pekerjaan kita loh. Kalau Tuhan akan melimpahi kita dengan kebaikan dalam segala pekerjaan kita. Bapak bisa bayangkan, kau bekerja di kantor, dapat favor oleh bosmu, bisa naik gajimu, naik jabatanmu, dapat promosi, kau kerja di pabrik, tiba-tiba dapat kongsi, dapat kerja, dapat orderan. Kamu punya toko, tiba-tiba dapat pelanggan baru karena orang melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, karena Tuhan limpahi engkau dengan semua kebaikan, dan akhirnya pekerjaanmu diberkati. Ketika pekerjaanmu diberkatin, baru kelimpahan itu datang. Bapak Ibu, kemarin kita sudah pelajarin, kalau engkau ingin diberkati, kalau engkau ingin hidup dalam kelimpahan, Bapak Ibu mesti jalankan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kerjakan dengan sepenuh hatimu, karena dari segala pekerjaan kita, kalau diberkatin Tuhan akan mendatangkan kelimpahan. Dilarang keras jadi orang malas, dilarang keras jadi orang bodoh, dilarang keras hanya jadi orang yang mengharapkan pemberian dari orang lain. Bekerja keras. Ayat ini dikatakan begini, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, segala macam profesimu. Engkau akan menerima kebaikan. Kalau engkau jadi lawyer, tiba-tiba dapat klien. Jadi polisi, jadi tentara, ada promosi dan peninggian. Jadi pengusaha, ada orderan yang gede, dapat keuntungan yang besar. Dari pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan akan berkati dengan caranya yang ajaib. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang sudah bangkrut, sudah nggak tahu jalan keluarnya, sudah pusing, udah kepentok kanan kiri, udah habis semuanya. Mulai hari ini, cintai Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Buka matamu lebar-lebar, minta hikmat dan pengertian. Tuhan singkapkan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Engkau tahu apa yang harus kamu kerjakan, engkau tahu apa yang harus kamu lakukan. Ketika tiba-tiba dibukakan sesuatu engkau kerjakan, dan pekerjaan itu tiba-tiba diberkati, engkau akan segera mengalami pemulihan. Itu caranya Tuhan. Banyak orang salah pengertian. Ketika engkau mengharapkan berkat, kau pikir berkat turun dari surga. Tuhan tidak kirimkan berkat turun dari surga dalam bentuk fisik.
Tapi Tuhan kirim orang-orang tertentu, dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Tuhan berkati kita dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan usaha kita, dengan apapun yang kita kerjakan lewat tangan kita. Tuhan sanggup memberkati dan pekerjaan kita ini mendatangkan berkat dan kelimpahan, promosi dan peninggian. Amin. Tidak usah pusing, tidak usah khawatir kok. Tuhan berjanji, kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengingkarinya. Pasti digenapinya. Kita akan lihat lagi. Dalam buah kandunganmu, engkau yang sedang gak punya anak, percaya. Kandunganmu kan diberkatin Tuhan. Sarah yang umurnya sudah lanjut, diberkati Tuhan. Hana yang gak punya anak, dia berdoa sama Tuhan, dikasih nabi. Dia minta anak, dikasih nabi. Dan bonus anak-anak yang lain. Gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah cemas. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan kita, berkatin kandungnya. Dalam segala hasil ternakmu dan hasil bumimu. Kalau petani, ternakmu diberkati. Kalau nggak peternak, hasil tanahmu diberkatin. Kalau jadi pengusaha, perusahaanmu diberkati. Pabrikmu diberkati, tokomu diberkati. Ini dimulainya dengan pertobatan dulu. Nggak langsung ujuk-ujuk berkat itu datang. Engkau bisa langsung baca ayat 9, tapi engkau mesti belajar dulu dari ayat pertama, 2, 3, 4, 5. Harus meninggalkan semua kejahatan kita loh. Makanya dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat celah di mana setan bisa masuk menguasai hidup kita, keuangan kita, keluarga kita. Masuknya lewat apa? Dosa dan pelanggaran. Makanya harus bertobat, akuin dosamu dan pelanggaranmu. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia Allah setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika engkau minta ampun, posisimu dikuduskan, disucikan seperti Kristus menjadi manusia baru. Setan gak bisa sentuh, gak bisa sama. Kalau engkau ada dosa dan pelanggaran, setan, Yohanes 10 ayat 10, dia pencuri, dia akan mencuri, dia akan membunuh, dan dia akan membinasakan hidupmu. Di bumi ini kau akan dibuat menderita. Kacau ruwet keluargamu, babak belur keuanganmu. Kacau, melarat, miskin, menderita tujuannya. Supaya ujungnya akhir yang kau menghujat Tuhan dan kehilangan keselamatan kekal. Hari ini balik sama Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkatin semua pekerjaan kita, keturunan kita, sawah ladang kita. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan pasal yang ke-28, isinya berkat semuanya itu. Dan Tuhan akan membuat hidup kita ngalami keajaiban dan kedahsyatannya. Kita coba lanjutkan lagi. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan. Tuhan tuh senang kalau kita nih mengalami berkat Tuhan. Tuhan senang, Tuhan tuh bergirang kalau kita nih hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidup dalam keberuntungan tuh apa saja yang dikerjakannya Tuhan di lewat tangannya Tuhan bikin berhasil loh. Seperti ya bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, kehendakmu. Balik sama Tuhan, diserahkan sama Tuhan. Hawa nafsumu diserahkan sama Tuhan. Egomu diserahkan sama Tuhan. Semua luka masa lalumu serahin sama Tuhan. Kamu jalan ngikutin apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan. Tuhan akan pimpin hidup kita selangkah demi selangkah. Dari iman satu pada iman yang lain. Kita akan mengalami berkat satu kepada berkat lain. Supaya kita menjadi saluran berkat buat orang-orang kesusahan. Saluran berkat untuk orang-orang yang mengalami penderitaan. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Ketika Tuhan percayakan berkat dalam hidup kita. Makanya hari ini, kalau engkau pingin mengalami pemulihan, sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Tuhan masih menunggu, Tuhan masih melimpah kasih karunia-Nya, menunggu engkau balik, dan Tuhan akan buat hidupmu mengalami pemulihan. Masih ada pengharapan Bapak Ibu. Selama engkau dengar firman ini,
Dan firman ini nemplak dalam hatimu, ambil keputusan untuk bertobat dan balik sama Tuhan. Pemulihanmu segera terjadi. Kalau Tuhan bicara pemulihanmu akan segera, benar-benar akan terjadi. Dimulainya dengan engkau datang sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa baca ya, judul perikop ini, pulih setelah tobat. Ya, bertobat dahulu artinya, baru Tuhan memulihkan hidupmu. Jangan kau mengharapkan mujizat, pemulihan, restorasi, kelimpahan, tapi hidupmu ngawur, hidupmu ngaco, hidupmu bertindak semaumu sendiri, engkau nggak hormat, nggak respect dengan Tuhan, engkau nggak menghargain Tuhan, engkau nggak membangun keintiman dengan Tuhan, engkau jalan maumu sendiri, ngikutin hawa nafsumu, ujung hidupmu malah kacau, rusak, dan berantakan. Semua dari perbuatan kita ini ada konsekuensinya. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, engkau hidup memilih berkat. Tetapi kalau engkau memilih hidup kenajisan, berzina, hidup melanggar ketetapan firman Tuhan, hidup ngawur seenak perutmu sendiri, engkau memilih hidup di bawah kutuk. Kalau engkau hidup di bawah kutuk, tidak heran sampai hari ini hidupmu babak belur. Mulai hari ini bertobat balik sama Tuhan. Koreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Cari Tuhan, mulai hidup kudus, hidup benar, berserah penuh. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan harus jadi yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan harus memerintah di dalam hati kita. Satu-satunya yang memerintah sepenuhnya. Baru hidup kita akan dibawa step by step. Berjalan dari iman satu kepada iman yang lain. Berjalan dari pemulihan satu pada pemulihan yang lain. Berjalan dalam pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Hidup kita ketika dipulihkan tidak berhenti sampai dipulihkan saja. Tidak berhenti sampai diselamatkan saja. Hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Dengarin baik-baik. Tuhan punya rencana ilahi yang gede, yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah terbayang dalam hatimu, muncul dalam hatimu, muncul dalam pikiranmu. Tuhan sediakan yang powerful dan dahsyat kalau engkau jalan sama Tuhan. Tidak heran ketika engkau mulai diberkati, engkau dipakai Tuhan jadi orang-orang yang bisa memulihkan banyak orang yang hidupnya kacau, rusak, dan berantakan. Hari ini ada pengharapan di dalam Tuhan. Tobat, balik sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Amin. Ambil keputusan. Benar-benar hidup kudus, hidup suci, dan mulai senengin hati Tuhan. Mencintai Tuhan artinya hidup menyenangkan hati Tuhan. Mencintai Tuhan itu bukan rajin ibadah tok. Bukan tiap minggu ikut kegiatan di gereja, ikut pelayanan. Mencintai Tuhan itu artinya engkau mau belajar menyenangkan Tuhan dari semua tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu 24 jam per hari, setiap hari, 365 hari per tahun. Setiap hari nyenengin hati Tuhan. Mulai belajar hidup melakukan setiap ketetapan Tuhan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan secara ilahi. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kamu berdoa firman yang nempel dalam hati kami. Dan kami materikan dengan darah anak domba firman ini benar-benar jadi kehidupan, breakthrough, dan terobosan dalam kehidupan kami. Kamu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan berikan anugerah dan kemurahan dalam hidupnya. Tuhan bawa terus ngalami breakthrough dan terobosan. Kamu berdoa orang-orang yang terjepit, ngalami masalah, ngalami persoalan. Tuhan singkapkan kebenaran-Mu dalam hatinya, mulai bergantung sama Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang buat sesuatu yang ilahi. Semakin hari semakin powerful, semakin hari semakin dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Namun berdoa untuk orang-orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord.
matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekirebekunomo santikini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Kau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan,
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore ikinemiananaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.